Halo teman-teman, kalau video sebelumnya kita membahas mengenai foreign exchange market, maka video kali ini kita akan membahas managing foreign exchange risk atau manajemen risiko nilai tukar. Nah, ini adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi kerugian keuangan yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, risiko ini sering dihadapi oleh perusahaan yang terlibat dalam aktivitas lintas negara seperti ekspor, impor, investasi luar negeri, atau pinjaman dalam mata uang asing. Nah, apa sih jenis-jenis dari foreign exchange risk? Yang pertama ada transaction risk, risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang dilakukan dalam mata uang asing. Misalnya pembayaran utang dagang. Nah, contohnya perusahaan Indonesia membeli bahan baku dari Amerika dibayar dalam USD. Jika rupiah melemah sebelum pembayaran, maka biayanya akan meningkat. Nah, yang kedua translation risk atau accounting risk. Risiko akibat konversi laporan keuangan entitas asing di dalam mata uang domestik. Biasanya ini terjadi saat pelaporan keuangan ya. Nah, contohnya anak perusahaan di luar negeri harus mengubah laporan laba rugi ke rupiah. Dan fluktuasi kurs bisa menyebabkan laba tampak naik atau turun secara tidak real. Ketiga, economic risk atau operating risk. Nah, ini adalah risiko jangka panjang yang mempengaruhi daya saing dan profitabilitas perusahaan akibat perubahan kurs. Nah, contohnya jika pesaing luar negeri mendapatkan keuntungan dari nilai tukar, mereka bisa menawarkan harga lebih murah di pasar global. Nah, apa sih strategi dari managing foreign exchange risk? Nah, yang pertama ada natural hedging, yaitu menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar dalam mata uang yang sama. Contoh, jika punya pemasukan dalam USD, cobalah juga membayar biaya-biaya dalam USD. Nah, yang kedua ada forward contract, perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan kurs yang disepakati saat ini, cocok untuk mengunci nilai tukar dalam transaksi yang sudah dijadwalkan. Nah, yang ketiga ada future contracts, mirip forward tapi diperdagangkan di bursa dan memiliki standar tertentu. Nah, lebih liquid tapi kurang fleksibel dibanding forward. Keempat ada option contracts, memberi hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual uang di masa depan pada kurs tertentu. Cocok jika ingin lindung nilai tapi tetap fleksibel jika kurs ternyata bergerak menguntungkan. Kemudian kelima ada money market hedge, menggunakan pinjaman dan investasi dalam mata uang asing untuk mengimbangi exposure. Nah, ini lebih kompleks dan cocok untuk perusahaan besar dan institusi keuangan. Terakhir ada currency swap, kesepakatan antara dua pihak untuk menukar pembayaran bunga dan atau pokok dalam dua mata uang yang berbeda. Nah, contohnya gimana ya? Saya kasih contoh praktis ya. Misal PT Globalindo mengekspor produk ke Jepang dan dibayar dalam yen. Untuk menghindari risiko penurunan nilai tukar yen terhadap rupiah, perusahaan bisa melakukan yang pertama menggunakan forward contract, menjual yen di masa depan pada kurs tetap. Yang kedua, membuka akun biaya yen, membayar supplier Jepang agar ada natural hedge. Yang ketiga, memanfaatkan currency option, tetap mendapat proteksi tapi bisa ambil untung jika yen menguat. Nah, apa yang terjadi bila resiko tidak dikelola? Yang pertama itu akan ada kerugian finansial mendadak akibat fluktuasi kurs. Yang kedua ada ketidakpastian arus kas, sulit membuat proyeksi dan budgeting. Nah, ketiga, gangguan pada harga jual dan daya saing produk di pasar global. Terakhir akan ada volatilitas laba dan beban pajak. Nah, demikian teman-teman penjelasan singkat saya mengenai managing foreign exchange risk. Terima kasih.